dari rumah dan dari gereja. Meskipun di rumah kita tetap ibadah ya, tetap mandi, pakaiannya tetap rapi, oke? Ya, sekarang kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Sungguh-sungguh ya di rumah ya. Sama yang di rumah, kita sungguh-sungguh ya sama Tuhan ya. Kita sudah diberikan hidup yang baru sama Tuhan. Kita sudah diberikan kesempatan buat hidup. Mari kita sekarang kita terima kasih sama Tuhan. Oke, kita akan pujian ini lagi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Tuhan pada hari yang lalu Tuhan. Dan kami Tuhan, sekarang Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah kami Tuhan tetap fokus Tuhan di dalam hadirat-Mu saja Bapa. Kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Dan semangat ya yang di rumah dan di gereja. Shalom. Noel. Halo. Ya, kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Semoga nggak lupa ya sama lagu ini ya. Oke, berdiri semua ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus
nafas yang sudah tua nih karena ini. Oke, kita naikkan pujian lagi ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Terus semangat ya di rumah juga ya. Sama di gereja, meskipun liburan tetap olahraga ya, kayak Karahal ini. Lama-lama dikit sudah capek, gak pernah olahraga soalnya ya. Tetap olahraga biar sehat ya. Amin. Kita naikkan pujian yang selanjutnya. Ayo Kak. Karena ada firman Tuhan yang meneguhkan. Amin. Amin. Sekarang kita sudah memuji makan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Oke. Kita serahkan hati kita serahkan pikiran kita. Kita akan pujian firman Tuhan. Ku dengar. Yang sungguh-sungguh ya. Ku ingin bertumbuh
Kita akan memegang firman Tuhan. Dan tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah diberi kesempatan Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan memegang firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati setiap kami Bapa. Biarlah kami berbuah Tuhan dalam Engkau Bapa. Biarlah kami jadi berkat juga Tuhan di sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Bu Lydia mau ajak minum ini. Enggak ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Bu Lydia mau mengingatkan ya, minggu yang lalu kita belajar tentang buah roh. Buah roh itu satu, yaitu Roh Kudus. Buah Roh Kudus ini menghasilkan 9 sifat yang dihasilkan Roh Kudus. Masih ingat apa saja? Apa saja ya? Yang pertama, kasih, sukacita. Apalagi? Kesabaran. Ada 9 ya. Nah, pagi hari ini Bu Lydia mau belajar bersama dengan anak-anak tentang kasih ya. Tapi sebelumnya anak-anak yang kelas benih, tunas, iman, harap, ayo angkat tangan yang kelas benih, tunas, iman, harap. Siapkan catatannya ya. Siapkan catatannya. Anak-anak nanti akan merangkum firman Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa anak-anak yang bisa terima dicatat. Oke? Untuk anak-anak yang Sion jangan iri ya, kan belum bisa menulis. Nah, nanti di akhir ini firman Tuhan Bu Lydia mau ajak anak-anak untuk bergerak memuji Tuhan. Bisa kok lagunya, tapi jarang dinyanyikan. Nah, kita akan bergerak memuji Tuhan. Nanti videonya dikirimkan ke Bu Esther, sekretariat. Oke? Ada berkat Tuhan yang menunggu loh. Jangan sia-siakan ya. Pagi hari ini Bu Lydia mau belajar kita sama-sama kasih. Kenapa kasih kok hal yang pertama ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Pertama ya, nomor 1. Berarti hal yang penting, mengawali ya. Siapakah kasih itu? Nah, kita mau belajar siapakah kasih itu pertama ya. Hal yang pertama, siapakah kasih itu? Nanti supaya anak-anak mengenal kasih itu siapa. Kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Ayo Kak, 1 Yohanes. Bu Lydia mau bacakan, anak-anak dengarkan ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Siapa anak-anak kasih itu? Allah. Allah adalah kasih. Kok bisa? Ya. Ini. Allah menciptakan manusia. Indah ya. Istimewa dan memiliki rencana supaya manusia ini mendapat bagian dalam
kerajaannya, kerajaan surga. Tapi karena ketidaktaatan manusia, nah, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dikocok dulu. Ini ibaratnya ya. Jangan lupa yang besar dicatat. Dosa. Dosa ini memisahkan kita dari Allah dan menggagalkan rencana Allah untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kira-kira betul gagal? Dosa bisa menggagal? Bisa, tapi karena Allah tadi bilang Allah adalah kasih. Dosa tetap dihukum. Tapi karena Allah itu kasih, begitu besar kasih Allah kepada manusia ya. Nah, Lydia tidak mau minum ini sebetulnya. Nah. Ini ya, lihat ya, dengan manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana cara Allah mengasihi manusia? Allah sendiri turun ke dunia melalui Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita, menyucikan dosa kita. Nah, Dia menjadi manusia yang seharusnya tidak berdosa jadi berdosa. Tadi manusia yang berdosa disucikan dengan darah Kristus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita, dia diselamatkan. Hidup baru, disucikan, hidupnya baru. Tuhan Yesus mati buat kita. Nah, karena kasihnya yang begitu besar, kita diselamatkan. Tuhan Yesus mati, bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, surga. Jadi manusia mendapat bagian dalam kerajaan surga. Setelah manusia diselamatkan, kalau tadi berdosa, percaya Tuhan Yesus, diselamatkan. Nah, anak-anak tahu Roh Kudus. Nah, Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya untuk menyertai anak-anak selama masih hidup di dunia. Jadi Tuhan tidak meninggalkan sendiri anak-anak di dunia ini. Nah, melalui Roh Kudusnya Tuhan menyertai, menolong. Nah, itu kasih itu siapa ya? Allah sendiri. Nah, sekarang kasih itu apa? Nah, siapa yang tahu kasih itu apa? Nah, kita buka dalam 1 Korintus 3 ayat 4-7. Ayo Kak, kasih itu apa? Nah, ini hidup anak-anak yang penuh dengan kasih. Ya, mengeluarkan buah tadi. Kasih itu apa? Yuk, 1 Korintus 13 ayat 4. Nah, ini. 1 Korintus 13 ayat 4. Tak baca dulu ya. Sampai 7 ya Kak nanti. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lanjut. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kita mau baca satu-satu ya. Kasih itu apa saja? Nah, kasih itu sabar. Nah, di sini anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus sudah diselamatkan, sudah menerima Roh Kudus dalam hidupnya, pasti memiliki kesabaran. Sabar, kasih itu sabar. Nah, terus kasih itu murah hati, berarti tidak pelit. Nah, tidak ada di sini yang pelit ya, murah hati. Nah, tidak cemburu. Nah, ini kasih itu tidak cemburu loh. Ini yang mulai beranjak dewasa, remaja, jangan percaya kata-katanya cowok yang katanya aku cemburu karena aku cinta. Tidak ada di sini. Dalam firman Tuhan tidak ada kalau cemburu itu kasih, tidak ada. Jelas dikatakan kasih itu tidak cemburu. Nah, terus tidak memegahkan diri, tidak sok aku. Tidak begitu ya, tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak sombong. Nah, meskipun kalian pintar di sekolah juara, tidak sombong ya, tidak sombong. Meskipun kalian paling cantik juga tidak sombong ya. Terus tidak melakukan yang tidak sopan, berarti anak-anak semuanya sopan ya, sama temannya, orang tua, kakak. Tidak teriak-teriak kalau ngomong yang sopan ya, sama bu guru, dimanapun anak-anak berada sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, seperti apa ya? Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Nah, pinter. Tidak egois, ngerepek tadi malam. Tidak egois, ya. Tidak egois itu pokoknya aku dewe dhisik. Nah, itu ya. Tidak seperti itu. Itu berarti kalau masih begitu belum punya kasih. Ya. Terus apalagi? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bu Esther pintar. Tidak dendam. Pokoknya aku golek ketemu kae wis awas. Nah, itu berarti belum punya kasih. Ingat ya. Kalau masih aku golek ketemu kae. Nah, hati-hati ya sama. Itu berarti belum punya kasih. Nah, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Berarti anak-anak suka dengan kebenaran. Nah, orang yang punya kasih suka kebenaran. Nah, orang yang punya kasih itu suka kebenaran ya. Nah, meskipun Bu Lydia enggak minum ini ya, cuma aja apa? Menutupi segala sesuatu. Nah, kasih itu menutupi segala sesuatu. Berarti tidak menjelek-jelekan orang lain. Nah, tidak menjelek-jelekan orang lain. Kalau kita punya kasih ya, tidak pernah ngerasani. Nah, gosip. Biasanya gosip itu tidak ada yang baik. Mesti ngomong-ngomong ya. Apalagi kejelekan. Kalau ngomongnya kebaikan itu tidak apa-apa. Tapi kalau kejelekan itu tidak baik ya. Terus kasih itu percaya segala sesuatu. Berarti anak-anak punya iman, percaya segala sesuatu yang baik. Terus apalagi ya? Kasih mengharapkan segala sesuatu, punya pengharapan. Nah, kasih itu punya pengharapan. Sabar menanggung segala sesuatu, berarti anak-anak tabah, tidak gampang gerundel. Soro titik, aduh aku disuruh mamaku mencuci baju, capek, ngerusulo, apa namanya, gersa-gersu. Bahasa Indonesianya apa? Bersungut-sungut. Belajar, ayo waktunya belajar, mainan HP. Bersungut-sungut, disuruh-suruh belajar ya. Nah, terus
Anak-anak di sekolah banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pasti anak-anak ini berbeda. Anak Tuhan berbeda. Jadi anak-anak Tuhan harus memiliki kasih. Wong Allahnya lo kasih. Berarti anaknya kita ini juga kasih, penuh kasih. Kalau ada teman-teman yang misalkan ngerasani kita, ya jangan marah ya, jangan membalas dendam. Kalau ada orang-orang di sekitar kita itu, kita enggak ngerasani, kita hidup di dunia ini penuh dengan dosa. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita menerima keselamatan. Kalau ada anak-anak misalkan punya mainan baru ya, yang kecil, masih baru, terus temannya datang, kira-kira mau berbagi, Bu nanti mainanku dirusak, wong aku belum pernah pakai. Apakah anak-anak mengasihi karena dia mengasihi? Kalau anak-anak mengasihi teman yang mengasihi anak-anak itu biasa ya. Tapi kalau anak-anak misalkan ada teman yang pernah jahat sama anak-anak, bisa enggak anak-anak mengasihi? Bisa enggak? Nah, ini misalkan temannya anak-anak pernah jahil sama anak-anak ya. Anak-anak bisa mengasihi enggak? Loh. Berarti anak-anak enggak bisa mengasihi. Anak-anak bisanya mengasihi dengan orang yang sayang. Nah, Tuhan Yesus loh enggak seperti itu ya. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Rindu supaya orang berdosa itu diselamatkan. Nah, anak-anak yang sudah percaya Tuhan Yesus harus seperti itu. Enggak boleh ya. Kalau ada anak-anak yang tidak menyenangkan, anak-anak yang punya kasih, tetap mengasihi. Ya. Iya kan? Kalau ada anak-anak yang berusaha jahat sama anak-anak, kita harus tetap mengasihi karena itu perintah Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tidak boleh membalas. Kalau ada yang menyakiti, anak-anak sakit hati? Pasti sakit hati. Bu Lydia juga begitu. Kalau disakiti saya juga sakit hati dulu. Tapi karena sudah mengenal kasih Tuhan, tanpa syarat kasih Tuhan itu, Bu Lydia bisa belajar mengasihi. Kak Tommy penasaran ini. Wow, agak kuning. Berarti secara manusia masih merasakan sakit. Tapi anak-anak ya, setiap hari, ya, bagaimana kasih itu ada dalam kehidupan kita? Caranya? Nah, kasih itu caranya bagaimana? Ya setiap hari kita berdoa, memuji Tuhan, hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Kasih itu akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Terus, kasih itu menyertai, mengikuti ke semua 9 buah roh, sifat-sifat Roh Kudus. Dan kasih itulah yang paling besar. Ayo kita baca dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13. Nah. Kalau tadi kasih itu mengawali ya. Allah sendiri yang mengawali kasih buat kita semua manusia yang berdosa. Sekarang 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Wah, berarti kasih itu jangan sampai dilepas, harus dipakai terus dalam kehidupan kita. Sebab apa? Kasih itu tindakan ya, bukan hanya perkataan saja. Oh, belum ini. Kenapa kok kasih itu harus ada dalam kehidupan kita? Karena
Tanpa kasih, semua yang kita lakukan itu tidak ada gunanya. Nah, misal anak-anak pintar main musik, tapi kalau tidak punya kasih, percuma. Ranking 1 di sekolahnya, tapi kalau tidak punya kasih, percuma. Bukan Bu Lydia yang bicara ini, tapi firman Tuhan. Coba anak-anak baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 terus ini ya, berbicara tentang kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lanjut. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lanjut, Kak. 4. Ayat yang keempat. 3, ayat ketiga belum ya. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, begitu penting ya kasih itu, sebab tanpa kasih semua yang kita lakukan itu sia-sia di hadapan Tuhan. Sepintar apapun anak-anak, kalau tidak punya kasih, tidak berguna. Jadi, jangan lupa pakai kasih itu dalam kehidupan anak-anak ya. Kita semua harus punya kasih. Kasih itu tindakan nyata, bukan hanya perkataan saja. 1 Yohanes 3 ayat 18. Berarti kita harus berbuat ya. Kalau aku kasihi kamu, kamu sayang aku. Nah, itu perkataannya. Tapi harus melalui tindakan. Ya, Kak. 1 Yohanes 3 ayat 18. Di dalam kasih mana ya? 3 ayat 18. Oh ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana, Bu, kebenaran? Ya baca ini setiap hari, pasti anak-anak tahu kebenaran firman Tuhan itu seperti apa. Baca firman Tuhan, jangan lupa setiap hari. Setiap hari, seperti anak-anak mau makan, setiap hari ya. Berdoa, memuji Tuhan, supaya Roh Kudus itu yang Tuhan berikan pada kita, memberi kemampuan kepada kita, memampukan kita untuk senantiasa mengasihi. Nah, salah satu contoh ya, anak-anak di rumah mungkin ada yang mempunyai mbak-mbak yang membantu anak-anak di rumah menyiapkan segala sesuatunya. Misalnya, ya. Anak-anak yang punya kasih seperti ini, Mbak, iya Neng, gitu. Mbak, minta nasi goreng 1, telur mata sapi 1. Oke, nah gitu. Mbak-mbaknya ini melakukan dengan sukacita, karena apa? Ada kasih, damai sejahtera. Buah-buah roh menyertai kehidupan anak-anak ini. Tapi kalau enggak punya kasih, mesti teriak-teriak. Mbak, cepetan. Minta nasi goreng 1, telur mata sapi 1, enggak pakai lama. Lah mbaknya ya takut. Iya, Neng, sebentar. Nah, enggak ada
aja, tidak aja senang, nggak aja kasih ya. Nah, anak-anak mau lakukan kasih dengan perbuatan mau ya, karena apa? Anak-anak, Allah sudah mengasihi kita. Nah, kita menjadi anak-anak Allah, berarti kalau bapaknya kasih, anaknya juga kasih. Kalau minggu kemarin pohonnya nanas, buahnya juga nanas ya. Pohonnya kasih, buahnya juga kasih. Ada pohonnya jeruk, buahnya apel? Tidak ada, ya. Oke, masih mau tetap semangat berbuat kasih? Haleluya. Nah, jangan lupa ya, anak-anak yang kelas besar merangkum firman Tuhan pada pagi hari ini. Kumpulkan ke Bu Esther. Nah, sekarang saya mau ajak anak-anak kecil. Ayo Kak, siap lagunya Kak. Rukun cinta satu sama lain. Kita pujikan ini. Anak-anak bisa pakai gerakan tangan. Videonya dikirimkan ke Bu Esther. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tak satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Anak-anak bisa kan lagunya? Gampang ya, semuanya bisa. Bisa bersama adik-adiknya atau teman-temannya atau sendiri juga enggak apa-apa. Pakai gerakan ya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, senang sekali pagi ini. Halo anakku. Ya, kuisnya lagu menyanyi ya, memuji Tuhan, lagu Rukun Cinta. Ya, kirim ya, supaya anak-anak bisa terus memuji Tuhan. Bisa akan sampaikan pengumuman dulu. Anak-anakku yang di rumah, nah gimana kalian? Tetap jaga kesehatan ya, semangat supaya kalian tetap bisa memuji Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan takut ya, supaya semuanya dapat mengikuti ibadah dengan baik, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala saja berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami semua yang ada diberkati, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, berkati dengan apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing, berkati pekerjaan papa mama. Biar hidup kami senantiasa penuh dengan kasih dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Tetap di situ, tetap di tempat anak-anak. Pengumuman, langsung kita pengumuman saja. Sekali nanti kita langsung foto ya bersama, sesi foto bersama. Untuk guru-guru tolong. Seperti ini sekolah minggu, setelah ini anak-anaknya di calling, disapa. Hai, gimana kabar kalian? Apa sudah dengar firman Tuhan tadi? Nah, setelah itu tunjukkan absen ya, jangan lupa absen. Itu saja. Minggu depan yang memimpin pujian Kak Jo. Ya, Kak Jo temanya sukacita. Kasih sukacita ya. Tema-tema sukacita. Kemudian firmannya Kak Tommy. Pakai alat